Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan masih dalam program Bible and Coffee, kita terus mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan menjalani hari-hari kehidupan kita sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, kita membiarkan Tuhan berfirman dulu bagi kita, kita mengizinkan Tuhan dulu berbicara bagi kita, lalu kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita di sepanjang hari berjalan ini. Dan masih bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih karena berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami masih boleh ada di hari yang baru ini. Dan pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sharing dalam 2 Tawarik, pasalnya yang ke-32, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Tawarik pasalnya yang ke-32, ayat 7 dan ayat 8. Alkitab katakan seperti ini: kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Selanjutnya dikatakan apa di Alkitab? Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya hidup anak-anak Tuhan di akhir zaman ini harus menjadi berkat dalam setiap perkataannya, harus menjadi berkat dalam setiap perbuatannya, harus menjadi berkat dalam setiap keputusan-keputusan yang dia ambil. Kenapa? Karena saya percaya kita ada untuk menjadi terang, kita ada untuk menjadi garam. Jadi dengan kata lain, kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan tinggal di dunia ini, kita harus menunjukkan identitas kerajaan sorga. Iya kan? Kita harus menunjukkan karakter anak-anak Tuhan yang harusnya berbeda dari karakter orang-orang dunia. Dan saya pelajari orang percaya dapat terlihat dari perkataannya. Hizkia menguatkan, Hizkia meneguhkan orang-orang Yehuda yang pada saat itu sedang mengalami ketakutan, kebimbangan, kegoyahan karena ancaman. Karena itu hari ini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya itu terlihat dari perkataannya. Makanya Paulus bilang apa? Karena aku percaya maka aku berkata-kata. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, harusnya perkataan kita jadi berkat bagi orang lain. Sebelum kita memperkatakan sesuatu, kita mikir dulu, kira-kira perkataan ini nyakitin orang enggak? Kira-kira perkataan ini buat orang kecewa gak? Kira-kira perkataan ini jadi berkat gak buat orang lain? Jadi ingat, di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, kita harus mengerti perkataan saudara dan saya adalah perkataan anak-anak Tuhan. Harus berbeda dari perkataan orang-orang dunia. Karena itu saya pelajari perkataan anak-anak Tuhan harusnya perkataan yang menguatkan dan meneguhkan, menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Sehingga kalau orang ada di sekeliling kita, dia akan merasa kuat, imannya merasa diteguhkan, kepercayaannya merasa dibangkitkan. Kenapa? Karena perkataan kita adalah firman. Perkataan kita mengingatkan masih ada Tuhan, jangan takut, masih ada mujizat. Karena kalau kita lihat hari-hari ini, saudara, dunia sedang ada dalam ketakutan, kebimbangan, kegoyangan. Kita ada dalam dunia untuk mengingatkan secara khusus bagi anak-anak Tuhan, ayo bangkit, kita masih kuat, kita masih ada Tuhan, kita masih akan melihat mujizat. Ayo semangat, ayo encourage, sehingga pada akhirnya hidup kita menjadi berkat. Dan yang kedua, saya percaya perkataan anak-anak Tuhan tidak akan menghakimi dan menjelekkan orang lain. Justru perkataan anak-anak Tuhan itu merangkul dan menghibur. Iya kan? Kita tahu ada orang susah, jangan justru dihakimi. Iya bener nih dosa lu nih, iya bener nih lu kelakuan. Justru kita rangkul. Yesus bilang benci dosanya, kasihi jiwanya. Satu jiwa bertobat malah seluruh sorga, seisi sorga, gegap gempita, seisi sorga bersorak. Jadi dengan kata lain saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita mengerti bahwa seharusnya perkataan kita
adalah perkataan yang memberkati banyak orang. Perkataan kita itu perkataan yang menguatkan, meneguhkan iman orang. Dan yang kedua, perkataan kita bukan perkataan yang menghakimi, bukan perkataan yang mendakwa orang lain. Ingat, pendakwahnya iblis. Kita apa? Kita menguatkan, kita menegur, kita mengingatkan, kita membawa terang. Sehingga pada akhirnya perkataan saudara dan saya di hari-hari terakhir ini menjadi kekuatan bagi orang-orang yang lemah, menjadi kekuatan bagi orang-orang yang memerlukan kekuatan, menjadi pengharapan bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Dimanapun saudara berada, rekan-rekan Bible and Coffee, ingatkan dalam diri kita bahwa kita ada perkataan kita untuk selalu menjadi berkat. Stop menghakimi, stop menuduh orang, stop menjelek-jelekan orang. Perkatakan perkataan-perkataan yang berguna. Alkitab katakan di mana perlu supaya orang yang mendengar yang mendapatkan kasih karunia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, Hamba berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mulai hari ini perkataan kami menjadi perkataan yang diberkati. Perkataan kami menjadi perkataan yang menguatkan. Perkataan kami menjadi perkataan yang meneguhkan iman banyak anak-anak Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini perkataan kami banyak menghakimi. Perkataan kami banyak menjatuhkan orang lain. Perkataan kami banyak membuat orang lain lemah dan bahkan cenderung meninggalkan Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami berbalik Tuhan. Hari ini kami mau diubahkan, pulihkan hati dan hidup kami, sehingga melalui perkataan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.